Perkenalkan, nama saya Chandra Ginting dengan NIM 22090691. Mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembangunan partisipatif desa. Pembangunan partisipatif desa merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya menjadi lebih relevan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa. Karakteristik pembangunan partisipatif desa. 1. Keterlibatan masyarakat. Warga desa berperan aktif bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan pembangunan. 2. Transparansi. Semua informasi tentang program pembangunan, termasuk anggaran dan pelaksanaannya, dibuka secara jelas kepada masyarakat. 3. Fokus pada kebutuhan lokal. Perencanaan pembangunan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat serta potensi yang dimiliki desa. 4. Pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan dan pembinaan, masyarakat didorong untuk mengembangkan kemampuan agar dapat terlibat lebih optimal dalam pembangunan. 5. Kolaborasi multi pihak. Pembangunan dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Tahapan pembangunan partisipatif desa. 1. Musyawarah desa. Proses diskusi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menyusun prioritas pembangunan. 2. Pemetaan potensi dan masalah. Langkah awal untuk mengenali keunggulan yang dimiliki desa seperti sumber daya alam dan budaya sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. 4. Perencanaan program. Penyusunan dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes yang melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Pelaksanaan kegiatan. Proyek pembangunan dijalankan dengan memanfaatkan tenaga lokal dan sumber daya yang tersedia di desa. 5. Monitoring dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dan penilaian untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang maksimal. Pembangunan partisipatif desa menjadi salah satu pendekatan yang diutamakan pemerintah desa, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui alokasi dana desa yang memungkinkan masyarakat desa merancang dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas lokal. Meskipun pembangunan partisipatif desa memiliki banyak manfaat, pelaksanaan tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Sebagai berikut. 1. Rendahnya partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam pembangunan. Beberapa warga cenderung pasif dan menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah desa. Minimnya kepercayaan. Masyarakat yang pernah mengalami kecewaan terhadap program pemerintah sebelumnya seringkali enggan untuk terlibat. 2. Kesenjangan kapasitas. Keterbatasan pengetahuan. Tidak semua masyarakat memahami prosedur pembangunan desa atau memiliki keterampilan yang cukup untuk berkontribusi. Kurangnya fasilitasi pemerintahan desa, mungkin kekurangan fasilitator yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. 3. Konflik kepentingan. Perbedaan prioritas. Berbagai kelompok masyarakat seringkali memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda sehingga sulit mencapai kesepakatan. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan informasi. Jika pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran atau keputusan, masyarakat menjadi kurang percaya. 5. Kendala sosial dan budaya. Budaya hierarki. Di beberapa desa, masyarakat cenderung segan menyampaikan pendapat kepada pemimpin atau tokoh masyarakat karena banyak budaya patriarki atau hierarki yang kuat. Kurangnya kebebasan musyawarah. Tidak semua desa memiliki tradisi diskusi terbuka sehingga sulit melibatkan semua warga. Terima kasih.